Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Desa Lestari dengan NPM 2011-080439. Di sini saya akan membahas mengenai studi kasus kenakalan remaja merokok di sekolah. Perilaku merokok merupakan perilaku yang berbahaya bagi kesehatan, tetapi masih banyak orang yang melakukannya. Bahkan orang mulai merokok ketika mereka masih anak-anak. Asal mulanya orang yang merokok merasa tidak nyaman. Akan tetapi lama-kelamaan jika diteruskan berkali-kali dan dibiasakan, maka perokok akan merasa nikmat dan enak. Setelah itu menjadi ketagihan, kecanduan, dan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Ada berbagai alasan yang dikemukakan oleh para ahli untuk menjawab mengapa seseorang merokok. Setiap individu mempunyai kebiasaan merokok yang berbeda, dan biasanya disesuaikan dengan tujuan mereka merokok. Artinya, perilaku merokok selain disebabkan oleh faktor diri, juga disebabkan oleh faktor lingkungan. Baik, di sini saya akan memberikan 2 sampel mengenai studi kasus merokok di sekolah. Subjek kasus yang pertama, faktor internal. Yang pertama, keinginan mencoba sesuatu yang baru. Subjek kasus yang sering mengumpul dan bermain bersama teman-temannya banyak menemukan hal-hal yang baru, dan salah satunya rokok. Subjek kasus pada awalnya hanya ingin mencoba merokok, namun pada akhirnya menjadi kebiasaan. Menurut subjek kasus, rokok merupakan salah satu pengusir ngantuk. Subjek kasus merasa jika ia tidak merokok, ia kehilangan konsentrasi dalam belajar. Yang kedua, keinginan untuk diterima oleh temannya. Subjek kasus lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya dan merokok saat berkumpul. Merokok merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh teman-temannya sehingga subjek kasus juga ikut merokok. Adapun faktor eksternal, yang pertama, pola asuh orang tua. Orang tua subjek kasus terlalu memberi kebebasan terhadap subjek kasus sehingga subjek kasus tidak takut melakukan hal-hal lain, salah satunya merokok. 2. Kurangnya pengawasan di lingkungan sekolah. Kurangnya pengawasan di lingkungan sekolah juga merupakan faktor yang menyebabkan subjek kasus merokok. Pihak sekolah membiarkan siswa-siswi berada di kantin luar sekolah yang sulit diawasi. Dan kantin yang berada di luar sekolah banyak yang menjual rokok, dan tidak adanya pembatas atau pagar yang membatasi ruang gerak siswa ketika berada di sekolah. Subjek kasus merupakan anak pertama dari 3 bersaudara yang saat ini tinggal bersama kedua orang tuanya. Subjek kasus merupakan anak yang tertutup. Setiap pulang sekolah, subjek kasus membantu orang tuanya di sawah. Subjek kasus mempunyai kebiasaan berkumpul bersama teman-temannya di malam hari, dan sebagai teman-temannya juga mempunyai kebiasaan merokok, sehingga subjek kasus juga mempunyai kebiasaan merokok. Di sekolah, subjek kasus sering tidak konsentrasi dalam belajar dan sering mengantuk saat jam pelajaran berlangsung. Itu juga menjadi alasan mengapa subjek kasus merokok di kantin ketika istirahat. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua subjek kasus, diperoleh keterangan bahwa subjek kasus anak pertama dari 3 bersaudara. Subjek kasus merupakan tipe anak yang pendiam. Subjek kasus mulai merokok sejak kelas 6 SD. Hubungan subjek kasus dengan keluarga cukup harmonis. Setiap malam, subjek kasus sering keluar malam dan pulangnya hingga jam belasan malam. Kedua orang tua subjek kasus masih hidup. Ayahnya bekerja sebagai petani dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Masih banyak orang tua yang salah dalam mengasuh anaknya. Salah satunya, pola asuh dari orang tua subjek kasus. Orang tua subjek kasus terlalu memberikan kebebasan kepada subjek kasus, tidak tegas terhadap anak. Orang tua subjek kasus membiarkan anaknya keluar di malam hari hingga larut malam dan membiarkan subjek kasus merokok tanpa ada tindakan yang tegas terhadap subjek kasus. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, agar diperoleh hasil yang optimal, maka dilakukan tindakan bekerja sama dengan masing-masing individu yang terkait. Yang pertama, subjek kasus tetap akan dapat mempertahankan sikapnya dan mengembangkan ke arah yang lebih baik. Kedua, wali kelas agar memonitor perkembangan serta perubahan-perubahan perilaku subjek kasus yang diharapkan. 3. Menitipkan subjek kasus kepada guru pembimbing untuk dapat memantau perkembangan subjek kasus.
Baik, selanjutnya sampel yang kedua. Subjek kasus kedua, faktor internalnya yang pertama, keinginan mencoba sesuatu yang baru. Subjek kasus yang sering berkumpul dan bermain bersama teman-temannya banyak melakukan hal-hal yang baru, dan salah satunya merokok. Subjek kasus pada awalnya hanya ingin mencoba merokok, namun pada akhirnya menjadi kebiasaan. Kedua, keinginan untuk diterima oleh temannya. Subjek kasus lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya dan merokok saat berkumpul. Merokok merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh teman-temannya, sehingga subjek kasus juga ikut merokok sebagai pernyataan bahwa ia merupakan bagian dari kelompok itu. Adapun faktor eksternal yang pertama, pola asuh orang tua. Ayah subjek kasus juga merokok, sehingga subjek kasus menganggap merokok itu bukan hal yang tidak diperbolehkan. Subjek kasus melihat ayahnya merokok, sehingga subjek kasus tidak takut jika ia tidak merokok. Tidak ada hukuman yang diberikan kepadanya jika ia merokok. 2. Kurangnya pengawasan di lingkungan sekolah. Kurangnya pengawasan di lingkungan sekolah juga merupakan faktor yang menyebabkan subjek kasus merokok. Pihak sekolah membiarkan siswa-siswi berada di kantin luar sekolah yang sulit diawasi, dan kantin yang berada di luar sekolah banyak yang menjual rokok dan tidak adanya pembatasan atau pagar yang membatasi ruang gerak siswa ketika berada di sekolah. Sedangkan subjek kasus kedua adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak PNW dan Ibu KMR adalah keseharian subjek kasus merupakan anak yang tidak banyak bicara. Sekolah adalah lingkungan kedua dari keluarga yang mudah terpengaruh terhadap teman-temannya, menyebabkan subjek kasus ketahuan merokok sebanyak 2 kali. Latar belakang keluarga, berdasarkan wawancara dengan orang tua subjek kasus, diperoleh keterangan bahwa subjek kasus merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Hubungan subjek kasus dengan orang tua cukup harmonis. Berdasarkan data yang diperoleh, ayah subjek kasus bekerja sebagai wira swasta dan ibunya adalah sebagai ibu rumah tangga. Subjek kasus kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Kegiatan subjek kasus di rumah tidak dikontrol oleh orang tuanya, sehingga subjek kasus berkesan mencari perhatian. Pola asuh orang tua, anak lahir dalam pemeliharaan orang tua dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga. Orang tua bertugas sebagai pengasuh, pembimbing, pemelihara, dan sebagai pendidik terhadap anak-anaknya. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya hidup sehat jasmani dan rohani, serta menjadi manusia yang pandai, cerdas, dan berakhlak. Salah satu pola asuh orang tua subjek kasus selalu mendorong anaknya agar bisa mandiri. Untuk mencapai hasil yang maksimal terhadap usaha bantuan dalam bentuk tindak lanjut, ini diperlukan untuk mengetahui dan mengikuti perkembangan atas kemajuan konseling nantinya. Berhubung dengan keterbatasan waktu, maka penulis dalam melaksanakan penelitian studi kasus ini sangat diharapkan peran guru bimbingan dan konseling dan orang tua siswa untuk memberikan perhatian yang lebih intensif dan berkesinambungan kepada siswa. Yang pertama, memberikan motivasi kepada subjek kasus untuk selalu melakukan hal-hal yang positif, serta mempertahankan sikap atau perilaku dan mengembangkan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, peneliti menitipkan subjek kasus kepada guru pembimbing untuk memantau perkembangan subjek kasus. Yang ketiga, wali kelas di sekolah senantiasa memperhatikan perkembangan subjek kasus dan memonitor perkembangan serta perubahan-perubahan perilaku studi kasus yang diharapkan. 4. Guru mata pelajaran agar terus memperhatikan subjek kasus di dalam kelas saat pelajaran sedang berlangsung. Baik, berdasarkan hasil yang dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa subjek kasus pertama dan kedua memiliki karakteristik yang sama. Yang pertama, bibir subjek kasus berwarna hitam. Yang kedua, kuku subjek kasus berwarna kuning dan subjek kasus mudah lesu. Faktor internal yang menyebabkan subjek kasus 1 dan 2 merokok dapat diidentifikasikan dari faktor keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru, dan subjek kasus tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar, sehingga merokok dijadikan alternatif agar mudah konsentrasi. Faktor eksternal yang menyebabkan subjek kasus dan 2 merokok dapat diidentifikasi dari faktor pola asuh orang tua, kurangnya pengawasan di lingkungan sekolah, serta lingkungan masyarakat.
Saran untuk mengatasi dan membantu kasus siswa yang merokok di lingkungan sekolah, disarankan perlunya kerjasama dalam memberikan pengertian dan perhatian yang intensif dalam membimbing dan memperhatikan perkembangan pendidikan subjek kasus antara guru pembimbing di sekolah, wali kelas, dan orang tua subjek kasus. Yang pertama, guru pembimbing diharapkan dapat memberikan bimbingan individu yang insentif atau dengan sungguh-sungguh melakukan usaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal, serta pemahaman tentang perilaku yang baik secara klasikal maupun individual, agar siswa dapat terhindar dari masalah perilaku merokok. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.